Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mulai kebaktian pada hari ini. Amin. Tuhan berada di bait suci-Nya. Tuhan berada di bait suci-Nya. Semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat datang kepada Tuhan, baik yang ibadah online maupun yang ibadah di rumah masing-masing. Saya mewakili hamba Tuhan dan juga majelis mengucapkan selamat beribadah buat kita semua. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama kita mau mengatakan bahwa Tuhan itu sungguh indah. Tuhan itu baik bagi setiap kita. Kita mau naikkan pujian, Kau sungguh indah tiada taranya. Indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita bersama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami boleh bersama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Biarlah setiap kami dengan hati yang sukacita, dengan hati yang rindu, yang haus akan kebenaran-Mu. Biarlah kami boleh bersama menyembah, memuji hanya kepada Engkau di hari yang penuh ketenangan, di hari yang penuh kedamaian yang Tuhan berikan buat kami bersama datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, pimpinlah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Allah Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa
mari persilakan duduk kembali. Mari kembali saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau menaikkan pujian, kini penuhi hatiku. Penuhi daku dan sinari hatiku, lenyapkan kuasa yang gelap, ganti dengan terang tetap. Katakan, Roh Kudus, sucikan hatiku. Sucikan aku dari segala dosaku, bagai bejana yang baru siap dipakai Tuhanku. Penuhilah Yesus, penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Yesus, penuhilah. Saya persilakan kepada bossu yang akan memimpin kita di dalam pokok doa pengakuan dosa. Saya persilakan. Roh Kudus kini penuhi hatiku. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, kita boleh bersama-sama datang di dalam doa kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di dalam hadirat-Mu yang kudus ini Tuhan, hati kami terbuka kepada Tuhan. Hati kami menyembah-Mu Tuhan. Hati kami mau Tuhan terus diisi menjadi bejana-bejana yang terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari Tuhan di dalam hidup kami sebagai umat-Mu, di tengah situasi dan kondisi yang tidak mudah seperti ini, Tuhan, kami diajar untuk terus datang, untuk terus mencari, untuk terus bersandar kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau dalam perjalanan iman kami seringkali kami tenggelam di dalam ketakutan, di dalam kekecewaan, di dalam hal yang tidak kami mengerti, dan kami tidak mengandalkan Engkau. Tuhan, ampuni kami. Ajar kami terus Tuhan, dimanapun kami berada, dalam situasi apapun yang kami hadapi. Ajar kami terus menanti-nantikan Tuhan, berpaut kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, sucikan dan kuduskan kami, sehingga kami boleh layak terima berkat dan anugerah-Mu. Terima kasih, dalam pengampunan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan dengarkan berita anugerah dari Kolose 2 ayat 6 mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Demikian juga petunjuk hidup baru dari Kolose 4 ayat yang kelima mengatakan demikian. Hendak hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Tuhan memberkatimu.
Bersyukurlah kepada Tuhan atas pengampunan yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan yang mengampuni setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita akan bersama-sama dengan sukacita di hadapan Tuhan. Kita boleh naikkan kembali pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Mari kita bersama-sama kita akan membacakan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai 8. Kita akan membacakan secara silih berganti. Ya, kita boleh dengan sukacita pada hari ini kita boleh bersama-sama kita agungkan, kita muliakan Allah kita dengan pujian Engkau baik. Bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tangan-Mu, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik,
kasih setiamu tak pernah berubah. Mari kita bersama-sama kita bangkit berdiri. Sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Mari kita bersama-sama kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membacakan ayat mas kita pada hari ini yang terambil di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 17. Saya membacakan satu kali, demikian Bapak Ibu saudara sekalian membacakan satu kali. Demikian firman Tuhan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, yang memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Desi Sianturi dengan tema khotbah orang benar hidup karena percayanya. Mari saudaraku dikasihi Tuhan, kita bersama-sama kita sambut firman Tuhan dengan pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Layakkah ku untuk dapat memanggilmu Bapa? Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih
kasih karuniamu, Kau berikan aku layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku pintar, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saya persilakan kepada Condoresi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, di dalam ibadah ini kami rindu firman Tuhan mengingatkan kami dan menguatkan kami kembali. Engkau berkati setiap kami, Engkau buka hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ini doa kami Bapa, kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tempat ini. Biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Habakuk pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayat yang keenam. Mari kita akan memperhatikan bersama di dalam Alkitab kita. Kita membaca dan memperhatikannya bersama-sama. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita melihat di dalam kehidupan kita sering menonton televisi. Ada yang kita tonton banyak iklan. Bapak Ibu Saudara, saya sangat menarik melihat satu iklan ketika dikatakan di dalam iklan itu, pakai produk ini, maka Anda akan mendapatkan kulit yang cerah, yang sehat, yang cemerlang, atau yang luar biasa begitu Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat juga dikatakan ketika memakai produk ini, maka kulit Anda akan mulus, maka kulit Anda akan kencang, kulit Anda akan kinclong. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terus bagaimana dengan kulit yang gak putih-putih atau gak kinclong-kinclong? Apakah karena tidak memakai produk itu? Tetapi seringkali melihat iklan seperti ini, kita seringkali karena kata-kata atau karena cara mereka menyampaikan kepada kita begitu menarik, membuat kita langsung percaya kepada produk itu, percaya kepada apa yang ditawarkan, dan kita langsung mencobanya. Iklan seperti ini memang sangat menarik, tetapi apakah benar bisa memberikan semua yang kita dapat, yang kita inginkan itu? Belum tentu semuanya bisa langsung memberikan apa yang kita mau. Tetapi seringkali kita langsung membelinya tanpa mengerti dan memahami semuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Mari kita melihat di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita perhatikan tadi. Kita akan melihat di sini, di dalam kehidupan kita dikatakan orang benar hidup karena percayanya. Di dalam kitab yang sudah kita bacakan dari Habakuk, saya mencoba melihat di dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu. Saya mencoba membaca dari pasal yang pertama. Saya mencoba melihat dengan detail apa yang dialami oleh Habakuk, apa yang Tuhan firmankan melalui Habakuk. Kita tahu Habakuk itu adalah nabi Allah. Dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menegur umatnya atau untuk menyampaikan firman Tuhan kepada setiap orang yang ada pada zaman itu, secara khusus orang Yehuda. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini dengan detail kita baca di dalam firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Habakuk pasal yang pertama, di situ dengan jelas firman Tuhan menyampaikan kepada setiap kita. Habakuk datang berseru kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia melihat keadaan yang terjadi di dalam kehidupan orang Yehuda. Dia melihat kejahatan yang semakin menjadi-jadi di dalam kehidupan umat Tuhan. Dia melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan orang ini. Sudah semakin banyak dosa yang terjadi, semakin banyak kejahatan yang dilakukan oleh umat Tuhan. Dan di sini dia datang kepada Tuhan berseru. Dia dari hatinya yang terdalam karena imannya kepada Tuhan membuat dia menjadi gusar, sehingga dia datang dengan suaranya yang nyaring datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, berapa lama lagi Engkau membiarkan kejahatan ini terjadi? Berapa lama lagi kejahatan melingkupi kehidupan umat-Mu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya melihat ini, saya mencoba memperhatikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat keadaan bumi, keadaan di sekitar kita dilingkupi oleh kejahatan, pernahkah kita seperti Habakuk ini? Karena iman kita kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, berdoa, Tuhan, berapa lama lagi kejahatan ini terjadi? Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu melihat situasi seperti ini? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat lebih lagi dan lebih lagi, dikatakan Habakuk sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi Allah, dia datang dengan imannya yang benar kepada Tuhan. Dia bukan menjadi menghakimi orang itu, tetapi dengan kebenaran yang dia pegang, dia datang kepada Tuhan berseru. Dan bahkan Tuhan menjawab apa yang dipertanyakan atau apa yang sedang digalaukan oleh Habakuk. Sehingga dikatakan di dalam firman Tuhan ini, Tuhan menyampaikan kepada Habakuk bahwa umat Allah, mereka akan mendapatkan hukuman, mereka akan diingatkan dan ditegur dengan keras oleh Tuhan melalui orang Kasdim. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini bahwa Tuhan akan menghukum mereka, dan itu dilakukan melalui orang Kasdim. Bapak Ibu, Habakuk di sini kembali lagi bingung, bertanya, serasa tidak masuk di akalnya. Kenapa Tuhan bisa memakai orang yang tidak mengenal Dia untuk menegur umatnya? Kegundahan terjadi lagi di dalam kehidupannya, kegalauan terjadi, sehingga dia datang kepada Tuhan berseru lagi. Bapak Ibu Saudara, di situasi kebingungan yang dia alami, di situasi kegusaran yang dia alami, apa yang dilakukan oleh Habakuk? Dia pergi, dikatakan ke satu tempat pengintaian. Dia berdiri di sana di menara. Dikatakan di situ menara itu, dikatakan mungkin di sini bisa ada yang berkata itu tempat, atau bisa dikatakan ini seumpama, dikatakan diberikan ada satu tempat di sana dia berdiam diri untuk apa?
berseru kepada Tuhan, dan juga di sana dia menantikan jawaban daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kegusaran, kegalauan, kebingungan yang dialami oleh Habakuk akan apa yang dipertanyakan dengan kejahatan yang terjadi, dengan keadaan yang dialami oleh umat Allah pada saat itu, sekalipun dia bingung, dikatakan itu tidak membuat dia menjadi jauh daripada Tuhan. Itu tidak membuat dia menjadi tidak mengerti akan kesetiaan dan keadilan Tuhan. Tetapi justru di situasi seperti itu, dia mengambil sikap yang luar biasa. Dia setia menantikan jawaban daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di Habakuk pasal yang kedua, jika kita melihat di sini, dengan jelas firman Tuhan berkata, di tengah-tengah kebingungan, di situ dikatakan bahwa Habakuk masih tetap percaya akan keadilan Tuhan, sekalipun banyak hal yang terjadi di dalam kehidupannya zaman itu, di dalam kehidupan umat Tuhan, kesusahan, kesukaran, atau bahkan kejahatan yang terjadi, situasi yang tidak mudah yang dialami zaman itu, dia tetap percaya akan keadilan Tuhan. Dia tetap yakin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di situasi yang membingungkan, dia sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ternyata imannya menuntun dia tetap melihat kepada Tuhan. Segala kegusaran, segala kekacauan, segala kejahatan yang terjadi tidak membuat dia bimbang akan iman percayanya kepada Tuhan. Tetapi di sini justru dia tetap yakin Tuhan akan menjawab apa yang dia serukan, apa yang dia sampaikan kepada Tuhan, dan apa yang terjadi zaman itu Tuhan akan menjawab. Tetapi bukan pada waktu yang dia inginkan, melainkan pada waktu yang Tuhan sudah tentukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan di dalam firman Tuhan ini kembali, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah pada loh batu. Bapak Ibu Saudara, dikatakan oleh firman Tuhan di sini, apa yang Tuhan sampaikan kepada Habakuk untuk diingatkan kepada orang-orang Yehuda, dikatakan tuliskan semua itu, sehingga melalui itu mereka semakin tahu, semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan umatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan ini, Habakuk di tengah kebingungan, di tengah kegalauannya, dia tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi yang tidak mudah, di tengah situasi yang mungkin kacau, di sini dia tetap bisa percaya kepada Tuhan. Dia tetap percaya kesetiaan dan keadilan Tuhan, dan kepercayaannya itu membawa dia untuk tetap taat kepada perintah Tuhan, kepada apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, untuk tetap taat di situasi yang tidak mudah, di situasi yang membingungkan, di situasi yang sulit, itu tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah. Tetapi justru di sini Habakuk memberikan teladan bagi setiap kita.
Dia memberikan contoh yang luar biasa kepada setiap kita. Dia tetap taat kepada perintah Tuhan. Dia tetap yakin dengan apa yang Tuhan sudah janjikan, apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan umatnya. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita juga diperhadapkan dengan situasi yang sulit, situasi yang membuat kita ketakutan, khawatir, gusar. COVID-19 yang belum kunjung-kunjung selesai sampai saat ini, justru semakin menaik presentasinya. Banyak orang yang kehilangan keluarga, banyak orang yang terpapar COVID-19. Banyak juga mungkin kejahatan yang terjadi karena tidak bisa berjalan usaha pekerjaan dengan lancar, sehingga membutuhkan dana yang besar untuk kebutuhan hidup. Ada banyak orang yang melakukan kejahatan. Kita melihat situasi seperti ini. Banyak orang yang jatuh ke dalam dosa. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan? Apakah kita tetap hidup benar dengan iman kita di hadapan Tuhan? Tetap seperti yang dilakukan Habakuk, tetap percaya jawaban daripada Tuhan pada waktunya yang tepat. Dia berdiam diri, dia menanti-nantikan apa yang Tuhan ingin nyatakan. Bapak Ibu Saudara, atau apakah justru kita tergiur dengan situasi saat ini yang menggoda kita? Mungkin banyak tantangan, banyak rintangan yang kita hadapi, tetapi banyak tawaran kepada setiap kita melakukan kejahatan untuk ikut terlibat di dalamnya karena situasi yang tidak mudah. Apakah kita ikut dengan itu? Bapak Ibu Saudara, situasi saat ini bukan situasi yang mudah bagi setiap kita. Bukan situasi yang bisa dianggap remeh. Tuhan Allah yang setia dan adil, Dia tidak tutup mata di dalam kehidupan kita. Dia juga tetap bekerja di dalam kehidupan kita. Dia juga tetap berkarya di dalam hidup kita. Jangan sampai kita semakin mempertanyakan keberadaan Tuhan kita, membuat kita menjadi pribadi yang bimbang akan keberadaan Tuhan. Tuhan, di mana Engkau saat aku susah, saat aku membutuhkan pertolongan? Kita tidak sabar menantikan jawaban Tuhan. Sehingga yang dilakukan apa kalau tidak sabar? Mungkin bisa mengambil jalan pintas untuk menghadapi situasi yang sulit, situasi yang sukar ini. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya. Kita belajar dari Habakuk. Belajar apa? Belajar menantikan jawaban Tuhan. Belajar taat kepada perintah Tuhan. Karena kita tahu jawaban Tuhan akan indah pada waktunya. Dan Tuhan juga tidak membiarkan kita sendirian. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, Tuhan perintahkan itu. Dan Tuhan sampaikan itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan itu bukan hanya disampaikan saudara, itu nyata terjadi di dalam hidup kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kita tetap percaya dan yakin atau tidak dengan apa yang Tuhan sampaikan itu, dengan apa yang Tuhan firmankan itu? Kita tetap percaya tidak dengan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita? Kita tetap percaya tidak di situasi yang sukar tangan Tuhan tetap menolong kita? Bapak Ibu Saudara, bukan hanya zaman ini kita menghadapi kesulitan. Jauh sebelumnya anak-anak Tuhan,
Umat Tuhan juga menghadapi kesulitan. Tetapi itu semua yang difirmankan di dalam kitab suci kita ini, mari kita jadikan itu sebagai pedoman kita, pegangan kita, pembelajaran berharga bagi kita dan menguatkan iman kita, sehingga kita belajar dari mereka yang tetap percaya kepada penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita belajar juga tetap percaya dan yakin kepada Tuhan kita, seperti yang sudah saya bacakan tadi di kitab Roma pasal yang pertama tadi. Di situ juga firman Tuhan ini menguatkan kita, saudara, di mana dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu Saudara, di situasi yang sulit ini, yang mungkin secara manusia tidak sanggup kita lewati, kita lalui, kita hadapi, tetapi mari kita tetap beriman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang senantiasa memberikan janjinya kepada kita akan menyertai, menguatkan, melindungi, bahkan menjadi kota benteng kita. Mari kita tetap beriman kepadanya, karena Dia selalu menolong kita, selalu menyertai kita di dalam situasi apapun yang kita hadapi. Mari Bapak Ibu Saudara tetap yakin, tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut. Ada Tuhan yang senantiasa bersama kita. Ada Tuhan yang senantiasa beserta dengan kita. Situasi COVID ini jangan membuat iman kita menjadi mundur, tetapi mari kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan memberkati setiap kita. Dia tidak akan membiarkan kita sampai tidak berdaya, kehilangan harapan, tidak. Tetapi Dia tetap memberikan pertolongan dengan mengirimkan orang-orang di sekitar kita yang begitu mengasihi kita, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan dorongan kepada kita untuk kita bisa melangkah bersama melewati situasi ini. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa menguatkan kita di dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang indah mengingatkan kami untuk kami tetap memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan, tetap percaya akan penyertaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, di dalam iman kami kepadamu, kami tetap menanti jawaban daripada setiap doa yang kami serukan kepada Tuhan di situasi yang kami hadapi saat ini. Situasi COVID yang membuat kami semakin menghadapi situasi yang tidak mudah. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memberkati, menyertai kami. Tuhan juga menyatakan kuasa dengan luar biasa melalui caranya Tuhan kepada setiap kami yang berharap kepadamu. Bapa di dalam surga, kami rindu Bapa. Setiap kami tetap berharap kepadamu. Bapa di dalam surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kami percaya firman Tuhan akan senantiasa menguatkan, meneguhkan kami, dan membawa kami semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini juga kami bersama-sama berdoa untuk setiap jemaat yang ada di GKT Bandar Jaya ini. Engkau Allah yang mengerti setiap keadaan jemaat-Mu. Engkau yang memberkati di dalam setiap kehidupan mereka. Engkau menguatkan, meneguhkan iman mereka. Engkau yang memberkati di dalam setiap pekerjaan usaha mereka ya Tuhan, sehingga apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, semuanya tercukupi, terpenuhi sesuai dengan kehendak Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan ya Tuhan kepada setiap jemaat-Mu. Engkau
Engkau berkati ya Tuhan setiap jemaat yang ada di GKT Jemaat Bandar Jaya ini ya Tuhan, sehingga bersama-sama tetap bisa menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai umat Tuhan. Berkati di dalam pelayanan yang ada, biarlah di dalam pelayanan yang ada di tempat ini ya Tuhan, membawa mereka juga tetap bisa melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, tetap bisa menjadi saksi Tuhan di situasi saat ini. Engkau berkati ya Tuhan jemaat di dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai umat-Mu yang Engkau panggil. Biarlah tetap bisa memberitakan Injil, sekalipun tidak bisa bertatap muka, tetapi mereka bisa menjadi saksi Tuhan melalui media sosial, melalui alat-alat komunikasi yang Tuhan berikan kepada mereka, yang mereka miliki. Dan Tuhan izinkan mereka memilikinya ya Tuhan. Biarlah itu semua bisa dipakai untuk tetap memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang sedang di dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan, Engkau kuatkan, teguhkan iman mereka. Engkau jamah setiap tubuh yang lemah. Engkau pakai setiap dokter untuk bisa menjadi alat pemulihan bagi mereka. Setiap obat menjadi alat untuk kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang tetap menguatkan iman mereka, sehingga di situasi ini juga mereka tetap berharap kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pelayanan di GKT Jemaat Bandar Jaya. Engkau Tuhan yang tetap campur tangan, Engkau pakai hamba-Mu Buk Suputut bersama dengan Semulinda untuk bisa tetap mengembalakan jemaat di tempat ini. Beri kami hati yang peduli satu dengan yang lain. Kami rindu ya Tuhan pemulihan terjadi di muka bumi ini. Bapa dalam surga, inilah doa kami, ini permohonan kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjawab setiap seruan doa kami pada waktu yang sudah Tuhan tentukan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami, mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Guru Injil Desi Senturi yang telah melayani firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, dan firman itu boleh memberkati kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama melihat warta gereja kita. I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here, this very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name
Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama akan menjalankan persembahan. Kita akan bersama-sama naikkan pujian, tak hentinya ku puji Dia. Dalam hatiku bisikan manis Tuhan, jangan takut, ku besertamu, ku kan jaga hidupmu. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tadi ku pujinya. Berkat anugerahnya melimpah, ku bernaung dalamnya, ku melihat senyum wajahnya, tadi ku pujinya. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tadi ku pujinya. Mari kita bersama-sama, kita tunduk kepala, kita berdoa atas persembahan yang kita berikan buat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah. Pada kesempatan hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami boleh senantiasa belajar memberikan persembahan, memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, kuduskanlah setiap tangan yang sudah memberi ataupun yang belum sempat memberi. Tuhan memberkati setiap tangan-tangannya. Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Biarlah kami boleh melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, boleh memberikan buat dukungan buat pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati semuanya ya Bapa. Persembahan kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita akhiri ibadah kita naikkan pujian doksologi. Jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah, bawalah kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Terus jadilah saksi Tuhan yang hidup, berjalanlah bersama dengan Tuhan, dan biarlah sebagai orang benar engkau hidup karena percaya. Rendahkan dirimu di hadapan Allah yang Maha Tinggi, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat kasih anugerah dari Allah Bapa kita, dalam kasih sayang dan keselamatan Tuhan Yesus Kristus, dalam anugerah, perlindungan dan kekuatan serta persekutuan dengan Roh yang Kudus meneguhkanmu, memberkatimu, menyertai setiap perjalanan imanmu dalam Tuhan, mulai hari ini, esok bahkan sampai selamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin, amin.
jemaat-jemaat kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita masih terus diberi kesempatan indah beribadah kepada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan berkati melayani hari ini. Khususnya juga kita boleh bersyukur untuk pianis baru kita yang sudah boleh Tuhan berkati. Dan biarlah jemaat-jemaat di rumah tetap semangat di dalam anugerah Tuhan, terus setia di dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.